Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family. Bertemu kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Renungan pagi hari ini saya beri judul cukup. Kalau Bapak Ibu perhatikan di waktu-waktu sekarang ini, kata cukup sekarang ini kayaknya udah mulai udah mulai berkurang. Karena biasanya kalau tanya cukup gak sih? Enggak. Dengan penghasilan sekarang cukup gak sih? Kayaknya enggak. Jadi kalau boleh saya bilang, kata cukup sekarang ini lebih banyak dikaitkan dengan yang namanya masalah keuangan. Dan yang mau saya bawakan pada pagi hari ini tentang sharing saya adalah kata cukup itu artinya yang saya baca adalah terpenuhi semua kebutuhan atau tidak kekurangan. Jadi kita sebagai anak Tuhan seharusnya harus bisa belajar cukup, belajar berkata cukup. Kenapa? Karena kalau ngomong cukup itu secara manusia pasti jujur aja. Sekarang ini kata cukup itu susah banget. Karena dengan faktor keadaan yang sekarang ini, ya faktor pengeluaran yang terlalu besar, pendapatan yang terlalu kecil, atau apapun itu pasti kita berpikirnya itu nggak cukup. Tapi kita sebagai anak Tuhan itu kita harus belajar mencukupi. Nah, firman Tuhannya saya ambil di mana? Firman Tuhan diambil di dalam Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, di sini dikatakan bahwa sebentar Bapak Ibu sudah silakan. Dikatakan bahwa di sini bahwa Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya ulangi, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita bilang kita nggak cukup, otomatis itu akan membuat otak kita berpikir berputar, apalagi ini harus aku lakukan, apalagi ini harus aku kerjakan supaya bisa menghasilkan yang sesuatu hal yang lebih. Salah nggak? Nggak salah. Tapi emang dasarnya manusia itu nggak pernah merasa cukup. Jadi kalau dia nggak merasa cukup, dia akan terus berpikir, menguras otak dia bagaimana untuk mencukupi segala sesuatunya. Sedangkan judul perikop pada pagi hari ini firman Tuhan di dalam Ibrani 13 dikatakan bahwa nasihat dan doa selamat. Firman Tuhan tuh udah tahu, makanya dia tulis nasihat dan doa selamat. Nasihatnya apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi di sini katanya cukupkanlah dirimu. Jadi maksudnya gini loh, kita tuh nggak usah yang terlalu halu atau memikirkan hal yang di luar nalar kita. Bukannya berarti kita nggak beriman, bukan. Tapi kita tuh terlalu berimajinasi untuk wah nanti mau beli ini, padahal ya jujur aja kemampuan mungkin terbatas gitu loh. Makanya firman Tuhan diingatkan pada pagi hari, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan biarkan dirimu itu menjadi hamba uang. Yang namanya hamba itu pasti ada tuannya. Jadi kalau kita ngomong hamba pasti ada tuannya. Jadi kalau kita hamba uang berarti tuan kita adalah uang. Salah gak sih kita cari uang? Kita nggak salah cari uang. Tetapi terkadang kita menggadaikan waktu kita ketika kita mencari uang atau menjadi hamba uang. Waktu yang terbuang untuk kerjaan, sehingga akhirnya dengan waktu yang terbuang banyak yang terbelengkalai. Contoh, mati-matian cari uang, keluarga terbelengkalai. Mungkin secara finance tercukupi, tetapi waktu bersama istri dan anak itu yang tidak akan terulang kembali. Itulah kenapa saya selalu diingatkan akan firman Tuhan. Dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa adanya. Ya kalau Bapak Ibu tanya pasti berarti emang lu gak kurang? Ya pasti, semua manusia kan saya bilang manusia itu pada dasarnya itu selalu tidak merasa puas. Makanya firman Tuhan bilang pada pagi hari ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi firman Tuhan saya nggak panjangkan atau lebarkan. Biarlah ini boleh menjadi buat rema buat kita semua bahwa
Firman Tuhan katakan bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bukan berarti dengan firman Tuhan ini kita harus bisa malas-malasan. Enggak. Kita harus tetap berusaha. Tetapi ya jangan terlalu ngoyo. Jangan terlalu ngepush apa-apa di-push sehingga akhirnya kita capek. Kita buang waktu keluarga nggak ada, waktu sama anak nggak ada, akhirnya itu menyebabkan keretakan rumah tangga. Itu bisa terjadi juga, sehingga uang yang kita kumpulkan akhirnya itu akan menjadi sampah dalam artian adalah itu nggak akan berguna sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi pagi hari ini saya tutup dengan kesaksian saya adalah di dalam usaha saya sekarang ini, saya akui memang kita lagi dalam kondisi ekonomi yang luar biasa, tidak menentu. Justru pada waktu itu saya harus banyak deadline bayar. Tiba-tiba saya bilang, aduh Tuhan gimana ya. Akhirnya otak kecil saya bilang, wah ada pinjaman nih. Gitu. Wah kepikiran ada pinjaman. Tiba-tiba itu secara drastis di kepala saya langsung keluar ayat ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Langsung saya stop, saya bilang, iya Tuhan saya harus cukupkan. Saya nggak boleh terlalu ngoyo ya. Akhirnya saya bilang, Tuhan aku percaya kalau firman Tuhan bilang cukupkanlah, bahwa engkau menyertai aku percaya itu boleh, semuanya boleh beres. Akhirnya puji Tuhan semuanya boleh beres, perlahan-lahan itu boleh beres. Ya kesaksian saya itu aja, bahwa sekarang kalau saya boleh mengencourage Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, cukupkanlah diri Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dengan apa yang Tuhan sudah berkati, apa yang sudah Tuhan kasih. Jadi jangan biarkan kita menjadi hamba uang. Kenapa? Intinya kita boleh kerja, bukan kita nggak boleh kerja, kita boleh kerja, tetapi sesuai dengan waktu yang ada, di mana kita tetap bisa bagi waktu buat keluarga dan juga buat pelayanan. Gampang nggak berbicara ini? Nggak gampang, tapi harus tetap dilakukan. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat renungan pada pagi ini. Kami boleh diingatkan bahwa kami harus mencukupkan diri kami dengan apa yang Tuhan sudah kasih buat kami, bukan dengan apa yang belum Tuhan kasih dan kami paksakan itu buat kami. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Biarlah pagi ini kami boleh menerima berkat Tuhan, boleh menjadi rema firman pagi hari ini, dan kami selalu dikuatkan akan firman pada pagi hari ini Tuhan. Melalui firman hari ini kami dikuatkan kembali ya Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami, bahwa Engkau Allah yang menyediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati.